Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali dengan channel Diari Ayah Rizal. Channel akan membahas sahabat semua mengunjungi tempat-tempat indah yang ada di Nusantara, khususnya Kabupaten Simelu, negeri tercinta. Kita jumpa lagi di hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2024. Hari ini adalah weekend sahabat semua ya. Kebetulan hari ini kita tidak ada kegiatan dan kita akan kembali ngebolang, jalan-jalan kembali menyusuri kampung-kampung indah yang ada di Kabupaten Simelu. Oh iya sahabatku, sebelum kita lanjutkan video ini jangan lupa siapkan segelas kopi atau tehnya ya sahabat semua. Karena insya Allah 10 menit ke depan kita akan jalan-jalan melihat kampung-kampung indah yang ada di Kabupaten Simelu. Dan perjalanan kita pada hari ini dekat ya sahabat semua, berjarak sekitar 10 km saja dari pusat ibu kota Sinabang. Dan kita akan memulai perjalanan dari Desa Labua. Dan nanti kita akan finish di Pantai Lasikin atau Pantai Sua-Sua. Dan inilah persembahan kami hari ini, jalan menuju Pantai Lasikin. Tempat yang kita singgahi dalam trip kali ini berada di Kecamatan Tepah Tengah. Dan ada beberapa desa yang akan kita lalui sebelum nantinya kita akan tiba di Pantai Lasikin. Yaitu Desa Labua yang kita start tadi ya sahabat semua di awal video tadi. Lalu ada nanti Desa Abail, Desa Simpang Abail, dan Desa Lanting, serta nanti kita akan finish di Desa Lasikin. Saat ini kita sudah berada di Desa Labua atau tepatnya di ujung Desa Labua, dan nanti kita akan menjumpai sebuah simpang menuju Desa Nancawa yang berada di dalam. Kita sudah pernah buatkan videonya ya sahabat semua. Jika belum menonton, silakan simak video-video kami sebelumnya. Kita lanjut lagi ke depan karena memang jalan atau Desa Labua ini berada di pinggir jalan besar. Jalan ini adalah jalan nasional ya sahabat semua. Inilah suasana di Desa Labua. Dan ini kita sudah memasuki Desa Abail kalau kami nggak salah nih sahabat semua. Desanya tidak terlalu jauh tapi berdekatan antara desa dengan desa yang lainnya. Dan sepanjang perjalanan kita melihat banyaknya foto-foto ya, foto-foto atau poster-poster dari para caleg. Karena memang saat ini adalah bulan-bulannya mendekati pemilu, jadi banyak ditempel foto-foto atau poster-poster dari caleg-caleg. Ya kita lanjut terus. Ini ada sebuah hamparan tanah yang kosong. Di sebelah kanan ada kebun rambutan sepertinya sahabat semua ya. Ada sebuah pom mini di samping kiri. Daerah ini adalah daerah yang selalu terkena banjir jika terjadi hujan yang lebat dengan curah hujan yang tinggi. Daerah ini selalu kebanjiran, dan biasanya untuk melewati jalan ini masyarakat di setempat itu menyiapkan rakit yang akan mengangkat kendaraan kita untuk menyeberangi jalan ini. Ini jalan ini kalau lagi hujan lebat terendam banjir nih sahabat semua. Masya Allah ya, karena cuaca lagi cerah saja, jadi kita tidak melihat genangan-genangan air. Jalannya sudah bagus dan sudah diaspal, jadi tidak ada kendala dalam perjalanan. Bahkan perjalanan ini dapat kita tempuh hanya dalam waktu 10 hingga 15 menit ke depan. Biasanya di pinggir-pinggir jalan ini ada yang jualan es tebu ya sahabat semua. Nah ini kita lihat di depan ada pondok-pondok kecil, itu yang tenda-tenda kecil itu biasanya menjual
es tebu. Es tebunya langsung digiling di tempat dan disajikan atau dijual dengan harga biasanya Rp5.000 untuk satu gelas besar. Kita tinggalkan es tebunya, kita lanjutkan perjalanan. Dan kita sebentar lagi akan memasuki Desa Lanting. Nah, ini sahabat semua ya. Kalau kita lihat di beberapa tempat di sini banyak terdapat lahan-lahan kosong yang tidak diusahakan oleh masyarakat, ataukah memang dibiarkan atau memang ada rencana-rencana selanjutnya. Pemukiman penduduk di sini tidak terlalu rapat dan ramai karena memang di sini merupakan desa yang memiliki kepadatan penduduk yang tidak terlalu tinggi. Kita lihat ya, masih banyak lahan-lahan kosong sebelah kiri, sebelah kanan. Ini sebelah kiri ini ada warung bakso yang enak jika nanti sahabat semua singgah bisa mampir untuk mencicipi baksonya. Tidak berapa jauh ke depan kita akan jumpa kios-kios atau pondok-pondok kecil penjual kerang atau disebut dengan lokan. Nah, ini ya sahabat semua ya, sebelah kiri tadi ada lokan. Biasanya diambil dari sungai-sungai yang ada di belakang desa-desa ini. Harganya murah sahabat semua, satu tumpukan itu biasanya dihargai dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Mata pencarian penduduk di Kecamatan Tepah Tengah ini rata-rata sebagai petani dan nelayan juga, karena beberapa desanya juga berbatasan langsung dengan laut. Kita sudah dekat sahabat semua dengan sebuah simpang. Jika kita ke kiri kita akan masuk ke Desa Busung, beberapa desa di depan, dan bisa kita jalan ke Kecamatan Tepah Selatan. Namun kita mengambil jalur lurus yang akan menuju ke Pantai Lasikin. Ini kita sudah dekat sahabat semua ya, sudah hampir memasuki Desa Lasikin. Kita lihat bangunan-bangunan di kiri dan kanan ini masih bangunan lama nih sahabat semua. Masih rumah-rumah atau ruko-ruko tipe lama. Di sini juga ada fasilitas kesehatan, adalah sebuah puskesmas. Ini sebelah kiri puskesmas Tepah Tengah, dan nanti di depan ada lagi fasilitas transportasi udara, yaitu bandara kebanggaan masyarakat Kabupaten Semulu, yaitu Bandara Lasikin. Ini adalah jalur satu-satunya lewat udara jika kita ingin berkunjung ke Kabupaten Semulu. Jalurnya biasanya ada yang ke Banda Aceh dan ke Kota Medan. Ini sahabat semua ya, di depan ini adalah bandaranya. Kita lihat dari pagarnya. Bandara ini adalah bandara perintis. Jadi perjalanan atau rute penerbangannya masih penerbangan perintis. Itu gerbangnya di depan. Bandara Lasikin ini sudah lama sahabat semua, tapi sudah mengalami beberapa kali perbaikan. Dan ini adalah pintu gerbangnya. Tampak sangat gagah sekali ya sahabat semua. Walaupun Semulu ini adalah kabupaten yang memiliki luas yang tidak begitu luas, tapi kita patut berbangga ya sebagai warga Semulu bahwa di sini juga sudah terdapat bandara udara. Kita lanjut sahabat semua. Di depan ini adalah ruko-ruko yang menjual kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, dan kita akan jumpa sebuah jembatan kecil. Jembatan ini sudah lama sekali ya. Jembatan ini adalah jembatan yang akan membawa kita menuju Desa Lasikin. Di samping kiri ada sebuah sekolah atau SD, dan sebelah kanan ini adalah Bandara Lama, lokasi Bandara Lama. Dan di depan sana itu adalah perkampungan lama di Desa Lasikin. Nah, di sebelah kiri ini ya, sebelah kanan ya sahabat semua. Sebelah kiri ada sebuah sungai, dan di sampingnya ada kantor camat Kecamatan Tepah Tengah. Ya, indah sekali ya sahabat semua. Ini ruko-ruko juga, ruko-ruko lama sebelah kanan. Dan sebelah kiri ini jalan menuju Desa Matanurung. Jika sahabat semua pernah melintasi ini atau juga warga Lasikin ini yang mungkin sudah merantau jauh keluar daerah, mungkin masih ingat dengan lokasi-lokasi ini, silakan komen di kolom komentar. Yang di depan kita ini adalah PLTD ya, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lasikin, yang menjadi suplai utama untuk listrik di Kabupaten Semulu. Di depan sana kalau dulunya jalan utamanya kita lurus terus, akan tetapi karena ada perpanjangan runway atau landasan pacu, sehingga jalan ini dibelokkan ke kiri.
menuju ke pantai Lasikin. Di depan ini adalah runway-nya ya sahabat semua. Kalau ada jadwal penerbangan atau pendaratan pesawat, biasanya kita bisa saksikan pesawatnya turun dari sisi kanan ini, yang di pagar ini ya sahabat semua, itu runway-nya. Untuk pesawat yang mendarat di bandara ini masih pesawat berbadan kecil ya, seperti pesawat Wings Air dan pesawat Susi Air. Untuk pesawat-pesawat berbadan besar masih belum bisa, karena memang runway-nya masih terlalu pendek untuk didarati oleh pesawat yang berbadan lebar. Dan tidak berapa lama lagi kita akan tiba di ujung runway-nya, runway Bandara Lasikin, dan kita akan jumpa pantai Lasikin. Inilah pantainya ya sahabat semua. Biasanya kalau sore-sore hari banyak dikunjungi oleh warga-warga Simelu, khususnya dari kota Sinabang dan sekitarnya. Itu di sini ramai sahabat semua. Ada aktivitas tarik pukat, nah, seperti yang di depan ini ya. Dan juga ada kantin-kantin di depan sana yang menyajikan makanan-makanan seperti Indomie, sate, kelapa muda, dan lain-lainnya. Jadi kita akan akhiri perjalanan kita ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.